Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Kebetulan channel ini, video ini adalah video pertama gue, dan gue bakal perkenalan diri dulu. Nama gue Iksan, dan channel ini gue berharap gue bisa sharing tentang tutorial Excel dan pembahasan tentang soal-soal Excel. Nah, mungkin kalau ada waktu gue juga bakal bahas mengenai data analisis seperti penggunaan SQL, penggunaan BI tools seperti Tableau, Power BI, Data Studio, dan sejenisnya lah ya. Nah, untuk ke video yang ini gue coba fokus dulu mengenai pembahasan mengenai soal-soal Excel. Nah, di sini kemarin itu beberapa bulan yang lalu teman gue sempat pernah request dan dia coba minta gue bahas mengenai soal masuk ke salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, e-commerce ini adalah e-commerce lumayan gede ya, unicorn lah katanya. Nah, ini yang oren-oren itu, mungkin kalian bisa nebak apa? Ya benar, Persija ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita coba bahas ya satu persatu soal yang ada di skill test ini. Nah, untuk yang mau tahu, ini adalah soal untuk bagian business development. Nah, kalau kalian melamar di perusahaan-perusahaan itu biasanya untuk bagian business development, business analyst, data analyst. Nah, itu diperlukan skill test itu kayak kalau business analyst sama business development itu biasanya kalian diminta untuk ngerjain soal tes Excel. Nah, data analyst juga sama, tapi bedanya data analyst ada beberapa perusahaan yang minta kalian tesnya itu berupa SQL atau Tableau. Nah, ini kita langsung aja bahas tentang tes business development ini. Di sini itu ada beberapa sheet yang dikasih ke kita, yaitu draw datanya, dataset basic. Ini dataset basic, ini basic. Oh, ini jawaban soal untuk yang raw data basic ini. Ini raw data untuk intermediate. Oh, berarti mereka ngasih kita kayak tingkatan-tingkatannya gitu, soal-soal per tingkat sesuai dengan tingkat kesulitannya kali ya. Oke, kita coba bahas soal yang basic dulu. Di sini instructionnya itu by using formula. Nah, karena ini perusahaannya e-commerce-nya ini multinasional, soal-soal yang akan dikasih ke kalian itu mungkin berupa bahasa England gitu, bahasa Inggris. Nah, kita coba baca instruksinya. By using formula, please fill all the answer as instruction. Nah, di sini kalian diminta untuk menjawab soal-soal ini dengan menggunakan rumus. Nah, kita diperbolehkan untuk menambahkan kolom atau row baru di raw data basic ini. Oke, kita coba jawab soal nomor 1. How many item are in June promo? Berarti ini kita disuruh ngitung item yang ada di Juni promo. Berarti yang ini ya. Nah, kalau kalian mau manual, kalian bisa blok aja saya gini. Blok aja semua itemnya. Kita bisa kontrol shift bawah. Nah, itu kan kelihatan totalnya itu ada 24, tapi kita di sini disuruh menggunakan rumus. Coba kita bikin rumusnya. Rumusnya itu kita pakai count di count A. Nah, di sini kalau kalian bingung untuk definisi dari rumusnya itu, kalian bisa lihat di sampingnya ini ya. Di sini ada count the number of cell in a range that are not empty. Jadi mereka akan menghitung, rumus ini akan menghitung berapa banyak sel yang ada di range tadi yang tidak kosong ya. Nah, kita coba count E buka kurung
terus kita ambil range-nya dari B2 sampai B26, harusnya tadi 24 ya. Nah, kita dapat ada 24 item dengan menggunakan rumus count A. Selanjutnya kita diminta untuk mencari minimum price after discount. Nah, minimum price after discount itu ada di kolom G. Nah, kita diminta untuk cari price yang paling kecil lah di price after discount ini. Nah, kalau cara manualnya sih mungkin kalian bisa lakuin filter ya. Filter, terus kalian lihat nih, oh ini 1500 nih paling kecil, karena filter ini bakal nge-sort angka paling kecil ke besar. Nah, ini yang paling kecil, ini yang paling besar. Tapi balik lagi kita disuruh pakai rumus, jadi kita menggunakan untuk minimum angka kita menggunakan rumus min. Nah, untuk definisinya dia adalah mengembalikan angka terkecil yang ada di set value-nya. Nah, kita coba min, kita blok lagi yang kolom G sampai ke bawah. Nah, tadi kan harusnya 1500 ya yang dapat kita dari filter yang dengan cara manual, tapi kita coba yang ini pakai rumus min, dapatnya berapa? 1500 juga. Oke, selanjutnya what is the total stock all item in promo zone. Berarti kita diminta menjumlahkan semua stok yang ada di seluruh item promo Juni. Oke, caranya itu adalah menggunakan sum. Ya, ini udah biasa sih penggunaan sum. Average itu harusnya kalian mungkin udah tahu ya. Sum itu untuk penjumlahan, average untuk rata-rata. Nah, ini kita sum, terus kita blok sampai ke bawah kayak yang tadi, yang penggunaan count A sama min, kita blok semua range-nya, terus kita tutup kurung. Oke, dapatnya 5210. Terus berapa banyak item yang tidak mempunyai diskon in Juni promo. Nah, kalau kita lihat kan di sini kita nggak tahu nih berapa diskonnya, belum ada kolomnya. Nah, kita kalau untuk pencarian diskon itu adalah kita bikin tabel baru, diskon. Kita coba bikin dia secara rapi, kita ambil formatnya, ambil format painter, terus kita copy, kita kasih ke sini nih. Oke. Untuk mencarinya itu adalah diskon adalah price before discount dikurang dengan price after discount. Ini kurang ini. Nah, jadi kan harga sebelumnya 2.599. Setelah harga di diskon adalah 2.500, berarti diskonnya itu adalah 99. Nah, di sini kita bakal ngambil yang tidak diskon, berarti item yang tidak diskon di Juni promo. Berarti yang tidak didiskon berarti dia itu di bawah 0 ya, di bawah atau sama dengan 0, karena di sini kita ada dapetin harga diskonnya itu minus 650, berarti harganya naik. Harusnya ini nggak diskon ya, tapi ya udah, kita pakainya itu adalah count lagi, tapi kita menggunakan count if. Nah, count if ini adalah kita menghitung number of cell berdasarkan kriteria. Nah, di sini kita disuruh ngambil range-nya, terus kita disuruh ambil kriterianya apa. Nah, di sini kan kolom I, range-nya itu kolom I. Terus kita ambil kriterianya itu adalah, kita petik kalau kriterianya itu adalah adalah di bawah atau besar sama, itu kita besar, lebih besar, lebih kecil, itu kita menggunakan tanda petik kecil sama dengan 0. Nah,
kurung. Oke, ada 9. Terus kita disuruh cari how many item have missing item ID. Nah, kita disuruh cari tentang item ID. Nah, item ID ini ada yang kolom C. Kalau kita lihat sekilas saja mungkin kita bisa tahu ya, karena di raw data ini hanya 24 row. Jadi ini gampang lah kalau kita ambil. Tapi kalau kita datanya itu lumayan banyak, kita pakai rumus yang cepat. Jadi kita ambil count blank. Nah, count blank ini dia akan menghitung empty cell yang ada di range-nya. Di range-nya yang C bawah, kita ambil. Oke, dapat 2 sama yang kita tadi ya. Nah, selanjutnya itu pertanyaan basic 3, what is the average discount of this item in the promo, Juni promo? Untuk cari diskon, average diskon, kita pakai rumus average. Nah, untuk rumus average-nya kita pakai average, terus kita ambil yang range-nya diskon. Oke, enter. Dapat 5.781. Nah, untuk biar kita tidak menemukan kayak angka di belakang koma, kita ganti jadi accounting. Nah, kita accounting, nah dapatnya segini. Oke, selanjutnya itu how many item. Jadi kita disuruh nyari berapa banyak item yang memiliki stok 0 sampai 100, 101 sampai 250, dan so on. Please present your finding in a table. Oke, kita coba copy dulu yang ini. Atau kita bikin langsung sini aja ya. Ini ada berapa sih? Ada 4. Tuaga 4. Oke, kita ambil ini tuaga 4. Nah, ini kita oke di sini nih. Sorry. Di sini ya, satu lagi ya. Ini 0 sampai 100. 0 sampai 100. 100 sampai 100. Ini karena ada minus nih depannya, jadi kita hilangin aja minusnya. Ini kita hilangin juga minus, biar nggak muncul kayak yang tadi, karena minus itu dia nanti bakal dihitung sebagai rumus. Oke, kita coba cari yang stoknya itu sama dengan 100. Jadi kita pakai count if lagi, count if. Nah, tadi kan kalau tadi kita makanya count if yang tidak ada, yang tadi kan di basic 2 kita pakai nih. Nah, kita pakai lagi count if. Kita ambil range-nya itu adalah 0 sampai 100.
Jadi ini kan kita bisa ngambil aja di bawah sama dengan 100 ya untuk stoknya. Terus kita range-nya tadi H3 sampai H26, kriteria itu di bawah sama dengan 100. Oke, dapat 8. Terus stok 101 sampai 250. Nah, ini mungkin kita pakai dua kriteria. Count if. Jadi kita pakai kriterianya di atas 100 sama di bawah 250. Jadi count if range-nya itu adalah ini H6, terus range saya kriteria satunya adalah di atas 100, terus kriteria 2 nya kita ambil lagi ini di bawah 250, di bawah 250 sama dengan 250. Nah, ini kita tinggal copy aja, terus kita samain dengan angka sebelahnya ya. Jadi ini 250, atas 250 di bawah 500. Oke, yang ini di atas 500. Nah, ini di bawah 100, kita ganti jadi di atas 500. Di atas 500. Oke, kalau kita ambil, dia totalnya itu adalah 24, sama ya kayak yang tadi, yang di atas. Nah, kalau kalian pengen mudahnya, kalau misalnya penjumlahan itu kalian blok angkanya, terus kalian coba bisa lihat di sini nih, ada sumnya 24, average-nya 6, call-nya 4 gitu. Oke, selanjutnya kita bahas ke raw data set yang intermediate, jadi tingkat kesulitan keduanya. Di sini ada kolom sampai G, itu isinya ada tanggal, itemnya apa, vendornya apa, penjualan kotornya berapa, ABS itu apa ya? ABS itu setahu gue sih rem ya, tapi ABS ini kayaknya harga per itemnya ya. GMV itu adalah harga per item kali dengan gross order. Boost promo mungkin itu promo ininya ya, promo, bentuk promonya lah, itu apa. Oke, kita coba lihat soalnya. By only using pivot table, please create table summary of total order per item vendor 1. Nah, di sini kita disuruh bikin pivot table. Oke, instructionnya itu quarter as a column. Jadi kita bikin quarter sebagai kolom, terus filternya itu vendor 1, list itemnya sebagai row, dan total order sebagai value. Nah, kita coba bikin aja ya untuk pivotnya. Oke, kita coba blok dulu datanya, kita blok sampai bawah, atau kalian bisa Ctrl A di pivot semua, terus ambil insert, di sini insert, ambil pivot table. Nah, ini ada dua pilihan kalau kalian belum tahu. Di sini ada new worksheet, ada existing worksheet. Jadi kalau yang pakai new worksheet itu dia bakal pivotnya itu bakal bikin di sheet baru. Kalau existing worksheet kalian bisa milih mau naruhnya di mana. Nah, location itu kita coba taruh di sini, di sheet yang soal tadi intermediate. Nah, di sini juga ada kalau kalian pakai Microsoft yang Excel yang terbaru, itu dia bakal ada add this data to data model. Jadi ini dia bakal bikin jadi kalian bisa distinct count nih di sini. Tapi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang biasa aja. Terus kita klik OK. Nah, ingat tadi dia bilang quarter as a column. Jadi kita ambil date. Jadi quarter itu kan dapatnya dari date. Nah, dari tanggal. Jadi kita masukin tanggal. Oke, kita okein. Nah, kalau biasanya Excel itu dia langsung nge-grouping nih.
Misalnya langsung ngegrouping tadi tanggalnya itu kan tadi bentuknya itu adalah tanggal ya, MDY ya. Nah dia langsung bikin seperti bulan. Nah gimana cara kita ganti menjadi menjadi quarter. Kita klik kanan, terus kita ambil group, kita ganti blok jadi quarter. Oh iya, untuk coba kalau dilihat untuk raw datanya itu misalkan dia ada misalkan dia kalau tahunnya kalian harus nyantumin tahunnya, tapi kalau ini tahunnya kan 2020, jadi ya udah pakai yang ini aja gitu karena dia tahunnya tahun 2020 semua. Terus lanjut ke filternya adalah vendor 1, vendor, terus kita pilih vendor 1. Nah ini kan kita hilang nih fieldnya. Kalau fieldnya hilang, misalnya kita klik nih di sel lain, biasanya field pivotnya itu hilang tuh yang di samping tadi, yang di sini. Nah cara munculin itu lagi gimana? Klik lagi yang pivotnya tadi. Nah pivotnya diklik di mana aja pokoknya yang di pivotnya, jadi dia bakal muncul lagi. Nah gimana kalau kita nggak sengaja nge-close nih, nggak sengaja, terus kita mau nyari fieldnya di mana nih? Nah cara nyarinya itu ambil di pivot table analyze, terus ambil field list ya ini. Oke, kita ambil item as a row, ambil ini, terus ini nggak kelihatan, total order share value, jadi cross order ini total order ya. Nah jadi kita dapatnya begini nih guys. Oke, kita ambil accounting. Nah kalau kita ngambil accounting biasa dia ngeluarin angka di belakang koma. Cara ngilanginnya itu adalah kita klik yang decrease decimal yang ini nih. Nah, oke, untuk yang intermediate sih udah oke. Terus yang advance, kita lanjut advance. Nah di sini instructionnya itu by only using pivot chart, provide a visualization, refer to pivot data on a tab intermediate instead you're finding. Nah biasanya di tes Excel itu kita diminta untuk bikin kayak visualisasi dari chartnya itu, terus disuruh jelasin nih di chartnya itu apa sih yang bisa kita kasih tahu nih ke orang-orang kenapa nih di chart ini, atau kalian biasanya diminta insight nih dengan chart begini, insightnya apa gitu. Nah kita coba ngambil yang pivot tadi, kita bikin chart untuk chartnya kita langsung klik aja yang di sini, terus kita insert. Nah di sini ada pivot chart, kalian ambil pivot chart. Nah di sini ada kayak suggestionnya, atau kalian bisa milih nih yang lain bentuknya apa, bentuknya pile, line, atau kolom, atau stack misalnya kayak gini. Nah kita ambil yang biasa aja ya, ambil yang biasa. Terus kita, nah ini kan nggak enak nih ngelihat yang sama cross order segala macam, kita hilangin. Cara ngilanginnya itu adalah hide all field button on chart, kita hide, terus kita, nah ini kan belum kelihatan nih angka-angkanya. Biasanya sih enakan biasanya lihat angka sama judul ya, kita tambahin nih. Di sini kita tambahinnya labelnya, kita tambahin label, terus kita tambahin chart title-nya apa. Jadi chart title-nya adalah total order vendor 1. Oke, kita cut. Biasa kalau cut kan Ctrl X, paste ke sini.
kita gedein. Oke. Nah, findingnya apa? Oke, kita coba bikin summary findingnya. Di sini itu kalau kalian bisa lihat itu kan karena item A nih yang terjual lebih cepat. Nah, kemungkinan nih item A ini adalah item-item yang fast moving. Kalau dilihat yang item B untuk penjualannya cukup ya dia meningkat juga sama kayak kolom A, sama kayak A, tapi nggak signifikan yang kolom A. Dan C juga yang nomor 2. Jadi yang paling tinggi itu kan kolom A, paling kecil yang B, nomor 2 yang C. Nah, kita bisa state findingnya itu adalah in vendor 1 the most item sold is item A, but nah ini kan dia soalnya bahasa Inggris, jadi kita coba jawab pakai bahasa Inggris. Gimana ya? Oke, the most item sold is item A, but item A in other hand all item increase stable have a stable increase. Nah, kalian bisa coba bikin nih, kalau item E itu increasingnya berapa persen nih per quarter. Nah, kalau mau bikin kayak lebih canggihnya, kalian coba bikin nih, dia peningkatannya itu berapa persen nih di setiap quarternya. Kita coba ya, quarter 1 berarti kita coba tulis peningkatannya itu apa nih, kolom C8 dibagi dengan B8 kurang dengan 1, berarti dia kenaikannya 50% di quarter kedua. Quarter ketiga sampai keempat nih, kita coba ke bawah. Nah, kalau kita lihat kan di quarter kedua nih peningkatannya stabil. Kita coba bikin average setiap itemnya itu peningkatan per quarter itu berapa. Kita average 44, di sini 43, 4. Oke, berarti per bulannya per quarter itu yang item A dia meningkat 44%, terus item C 43, terus yang item B itu 42. Nah, kalian bisa tulis juga di sini in item A, in item A, average increasing is 44%, then item B 43%, increase 43%, item C increase 42%. And kita bikin juga, tadi kan kita nemuin tuh bahwa then increasing item most
from key 1 to key 2 with average 4%, kurang lebih correlate 50%. Nah, ini kita wrap text biar enak lihat ya. Nggak enak ya? Ya udah kita enter aja deh ini. Enter itu alt enter, gue pencet alt enter biar dia ke bawah semua nih. Nah, ini kita ngambil wrap text-nya, kita ambil wrap text terus kita gedein ke bawah. Atau kalian bisa ini sih, bisa bikin merge aja sih, merge center. Nah, ini nih kelihatan lebih cantik ya. Nah, selanjutnya itu kita ke soal export. Di sini soal export itu disuruh bikin formula dan temuin total order dari tiap item di masing-masing vendor dan itemnya di tiap bulan. Pakai raw data yang ini nih, yang intermediate expert. Nah, pertama-tama kita bikin dulu. Di sini kan ada bulan, tapi kita nggak nemuin nih bulan di sini nih. Kita coba bikin bulannya itu di sini, terus kita tulis rumusnya itu adalah untuk nyari month di date adalah text ini, ambil date-nya, terus kita bikin formatnya itu adalah MMM. Jadi MMM itu adalah dia menuliskan teksnya dalam bentuk bulan. Oke. Langsung kita seret aja ke bawah, klik 2 kali di sini. Nah, dia akan muncul semuanya. Kita pakai format painter biar dia ngikutin kolom sebelahnya. Oke. Oh iya, buat teman-teman ingat ya, kalau dia dalam bentuk bulannya itu dalam bentuk bahasa Inggris, kalian bisa gunain yang rumus tadi. Oke. Terus kita coba cari coba cari total ordernya ya. Total order, gross order ya. Kita pakai rumus sum if. Jadi kalau if dengan ada if, sum if sama dengan sum if tambah s, itu adalah bedanya itu adalah yang tanpa s itu dia cuma satu kondisi, tapi yang kalau pakai s itu dia bisa lebih dari satu kondisi. Nah, di soal ini kan kondisinya ada 3 nih, kita disuruh cari per vendor, per item, per bulannya berapa. Nah, kita ambil sum if, terus kita coba hitung sum range-nya. Jadi yang mau di sum itu dijumlahin itu yang mana, terus kita ambil yang gross order. Oke. Jangan lupa dikunci biar nanti kalau kita tarik dia nggak lari range-nya. Terus kriterianya apa? Kriterianya itu adalah vendor. Range vendor jangan lupa dikunci juga. Terus kriteria selanjutnya, ini kita harus ngeklik dulu nih yang vendor ini. Nah, ini kan dia kriterianya kan range kriterianya yang tadi yang vendor di raw data, terus kriterianya yang vendor ini. Nah, ini kita jangan lupa dikunci juga, kunci A-nya biar nanti kalau kita tarik dia nggak lari juga nih. Terus kita lanjut ke item ya. Item kita blok juga sampai ke bawah, kunci, jangan lupa dikunci. Terus kita ambil range-nya item, terus kita kunci yang B-nya. Terus selanjutnya kita ambil range-nya yang bulan ya. Oke, bulan kita
kita kunci, terus ambil yang bulannya lagi. Nah, untuk yang bulan ini kalian kuncinya yang di 5-nya ya. Nah, biar kalau ditarik ke samping yang C-nya aja yang gerak tuh, C, D, E. Kalau ini kan yang kita tarik biar 6-nya biar B-nya di tetap bertahan, tapi kalau kita tarik ke bawah dia yang 6-nya ini yang bakal berganti nih. Oke, kita tutup kurung, enter. Tarik ke bawah, tarik ke samping. Nah, simpel kan? Jadi nggak perlu satu-satu lagi nih, bikin satu-satu. Oke, ini udah. Terus yang expert 2 ya, kita lanjut ke expert 2. Di sini itu by using formula, please find weekly order. Oh, jadi kalau yang ini per weeknya, per bulan tapi per week. Nah, di sini kan kita belum ada nih di raw datanya weeknya. Dia udah nentuin nih weeknya itu 1-7, tanggal 1-7 itu week 2, week 1 dan so on. Nah, yang bedanya itu di Februari, week keempatnya itu 22-28, sedangkan yang Januari 22-31. Oke, kita coba bikin weeknya aja. Di sini cara bikin week tuh gimana? Week. Nah, tadi kan udah ada kriterianya ya. Yang kita ambil itu Januari sama Februari aja. Jadi kita pakai rumus if bertingkat. If ini sama dengan if n ya. If n kriteria satunya ini adalah ini sama dengan Januari. Logika duanya itu adalah day. Jadi kita ambil D-nya itu D-nya di bawah sama dengan 7. Nah, bawah sama dengan 7, jika dia benar kita ngasih week 1. Week 1. Nah, kita lanjutin lagi nih. Kan dia nambahnya per 7 hari ya. Berarti ini week 2, 21 week 3-nya. Dan ini 31 untuk week 4. Nah, biar nggak ribet kita copy aja semuanya, nanti kita ganti si Januari jadi Februari. Kita ganti aja Januarinya jadi Februari. Jangan lupa di week 4 kita ganti jadi di bawah 28. Nah, jika dia salah kita bikin kosong aja, kita tutup kurung. Oke. Nah, kan ini salah, jadi dia isinya bakal kosong gitu. Kita tarik ke bawah. Nah, ini kan Januari week 3 di tanggal 21 itu dia udah masuk week 3. Coba kita lihat. Oke, benar ya. Ini ya, benar ya. Oke. Gimana caranya kita ngambil sum weekly? Nah, sama kayak tadi, kita bikin sum ifs dengan banyak kriteria. Terus kita ambil yang raw data set tadi. Yang kita sum adalah gross ordernya. Kita kunci, jangan lupa dikunci. F4, cara ngunci otomatis tuh F4 ya. Kalau di laptop kalian ada yang beda pakai Fn tuh. Oke, lanjut. Kita ambil vendornya. Kriterianya adalah vendor. Terus kita balik lagi ke masukin vendor ini. Kunci, jangan lupa dikunci. Terus itemnya, lanjut. Ya Allah, kepencet, sorry. Kita ulang lagi. Ini dikunci, terus gross order dikunci,
untuk vendornya kita kunci juga, terus kita masukin vendor satu, jangan lupa dikunci yang A nya, terus kita ambil yang item B, kunci lagi semuanya, jangan lupa dikunci yang B nya, terus kita disuruh ambil week. Oke, terus kita pindahin ke week ini, kunci yang 6 ya. Terus jangan lupa ini yang Januari, terus kita koma. Nah, ingat kalau dia itu di merge, jadi kalau di merge kalian bikin ini aja, bikin pakai teks aja biar nanti nggak error gitu. Karena kalau kalian ngambil yang ini, dia bakal C5 sampai F5. Nanti kalau ditarik dia takutnya error. Jadi kita biar amannya pakai tulisan aja, Januari. Enter. Nah, tinggal tarik ke bawah. Nah, ini tertarik juga, tapi ini jangan lupa ganti Februari. Oke, dapat ya. Oke, sini tertarik lagi. Nah, oke, untuk yang pertama ini udah, kita lanjut yang kedua. Jadi yang kedua itu kita disuruh cari week on week growth-nya. Jadi kayak tadi tuh growth-nya per quarter, jadi kita pakai sama dengan week 2 dibagi dengan week 1, dapatnya berapa dikurangkan 1. Berarti dia yang kita ganti jadi persen biar kelihatan. Jadi dia turun nih, penjualannya turun ya. Oke, kita lanjut, tarik aja ke bawah, nggak apa-apa karena dia bakal ngikutin juga. Nah, jangan lupa kalau kalian tarik ininya berarti week 4 ke week 1 nih. Ingat, kita makainya week 1 ke week 2 ini dan ini. Oke, ntar. Oke, lalu kita tarik ke bawah aja. Nah, udah, semuanya udah kelihatan. Oke. Tapi kalau kalian mau lebih canggihnya, nanti kalian kasih aja kayak penanda nih kalau pakai conditional formatting, dimana kalau yang minus kalian tandain warnanya gitu. Caranya itu adalah pakai highlight cell rule, less than 0%, dia langsung kasih merah gitu. Less than 0%, dia bakal kasih merah. Oke, gitu aja. Nah, ini kita save, nanti ya tinggal kirim aja gitu ke HR-nya atau siapa yang ngasih tesnya. Nah, untuk pembahasan kali ini, pembahasan skill test business development di e-commerce Persija kita udah kelar. Nanti kalau kalian ada rumus yang lebih efisien boleh komen di bawah di kolom komentar lah ya. Atau kalau ada yang ingin pembahasan lainnya nanti boleh di komen juga, biar nanti gue coba bahas di video selanjutnya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk masuk ke perusahaan yang ada tes Excel-nya ya. Dan gue ucapin semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.